Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian dengan kitab Matla'ul Badrain, pembahasan fikih. Kitabul ibadah, kitab masih tentang ibadah, babut taharah, bab tentang taharah, fasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Dalam bahasa Arabnya disebut mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada 6 perkara, yang 6 ini dibagi 2. Yang satu berlaku baik bagi laki dan perempuan, yakni jima' atau hubungan badan, baik laki perempuan, kalau terjadi itu padanya maka wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah inzal ataupun khurujul mani, keluar mani, baik perempuan ataupun laki, kalau itu terjadi maka wajib mandi. Yang ketiga adalah al-maut, yakni meninggal dunia, wafat, mati, maka itu baik laki atau perempuan maka wajib mandi, karena tak bisa mandi sendiri, dimandikan. Lalu yang pembagian yang kedua dari yang 6 tadi hanya berlaku untuk perempuan saja. Nah, inilah yang akan kita bahas. Dan 3 perkara, 3 perkara tertentu dengan dia oleh perempuan, yakni hanya khusus untuk perempuan saja. Nah, khusus untuk perempuan saja. Dan yaitu mandi haid, yaitu mandi sebab darah haid. Tapi maksudnya bukan keluar darah haid terus mandi. Darah haid keluar kemudian berhenti, bahasa Arabnya niqa, artinya sudah dipastikan berhenti. Nah, sebagian kitab menyatakan kalau mau tahu pastinya, masukkan kapas atau kain putih, keluarkan. Kalau seandainya sudah bersih putih, maka itulah namanya niqa, maka dia wajib mandi. Tapi memasukkan yang seperti itu tak wajib. Perempuan tahulah keadaannya, dia bisa lah merasakan dah niqa, udah bersih atau belum. Nah, tapi itu hanya untuk mentakkid, menguatkan. Nah, jadi kalau seandainya darah haid sudah berhenti maka wajib mandi. Nah, kalau belum berhenti tak boleh mandi justru. Maka mandi mengangkatkan hadas besar di saat darah haidnya sedang mengalir justru haram hukumnya. Begitu juga berwudu di saat darah haidnya sedang mengalir maka haram hukumnya. Kecuali kalau tak sengaja. Kebiasaan tiap mau tidur wudu, tiap mau tidur wudu, pas sedang haid mau tidur wudu juga. Niatnya pun sama, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Padahal sedang haid, tapi karena tersalah, karena terbawa, karena kebiasaan, maka ini tak berdosa. Tapi seandainya dia yakin aku sedang haid, darah terus keluar, nah, biarlah wudu saja begitu. Nah, maka berdosa nih. Yang seperti ini berdosa. Kenapa? Karena tala'ub. Tala'ub itu artinya apa? Tala'ub itu mempermainkan hukum, kalau bahasa Malaysia bercanggah dengan hukum, menentang hukum. Di mana letak bermain dan penentangannya? Sudah tahulah bahwa keluar sesuatu dari 2 jalan itu membatalkan wudu. Orang haid selalu keluar sesuatu dari jalan depannya, wudu pula. Maka inilah yang disebut menentang atau bermain-main dengan hukum. Maka haram bagi wanita yang sedang mengalir darah haidnya untuk berwudu. Dan haram juga bagi seorang wanita yang sedang mengalir darah haidnya untuk mandi wajib.
Adapun kalau seandainya mandi sunnah, maka itu diperbolehkan. Wanita haid misal datang hari Id, Idul Fitri, maka boleh bagi wanita haid niat sengaja aku mandi sunnah hari Id, boleh, tak ada masalah. Karena di situ bukan untuk mengangkatkan hadas. Di situ tujuannya litanzif, untuk membersihkan diri di hari yang mulia, maka itu dibenarkan. Nah, ini wanita yang sedang haid. Kalau sudah berhenti darah haid, maka ada beberapa perkara yang boleh, tetap ada yang tak boleh. Wanita yang sedang haid, ya, kalau di pembahasan perkara yang haram, itu yang pertama, haram sholat. Yang kedua, haram dia itu puasa, wanita yang sedang haid. Haram sholat, kemudian haram menyentuh mushaf, haram membawa mushaf, haram membaca Al-Quran, kemudian haram berpuasa, kemudian haram mubasyarah, disentuh antara pusar sampai lutut, kemudian haram berdiam di masjid, kemudian haram lewat masjid kalau takut mengotori, kalau tak takut mengotori tak masalah. Kemudian haram dia itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tawaf. Kemudian haram dia juga tadi toharoh, mengangkatkan hadas, mandi wajib atau yang lain. Dan yang terakhir haram dia ditalak. Nah, itu ketika darah haid masih mengalir. Begitu darah haid berhenti, ada beberapa yang sudah boleh, ada beberapa yang masih haram. Yang sudah boleh apa? Yang sudah boleh lewat di masjid karena tak takut lagi mengotori. Yang sudah boleh apa? Boleh ditalak walaupun belum mandi. Nah, enggak berdosa suaminya mentalak istrinya yang sudah berhenti darah haidnya walaupun belum mandi. Yang sudah boleh apalagi? Puasa. Walaupun belum mandi, tapi kalau darah haid sudah berhenti maka boleh puasa. Sisanya tetap haram kalau seandainya belum mandi. Nah, jadi ini berkaitan dengan darah haid. Darah haid itu apa? Yaitu darah yang keluar daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Di sini definisi agak ringkas. Kalau di sebagian kitab, damu haidin, darah haid itu apa? Nah, al-haid, haid itu artinya damu jibillatin, darah bawaan, darah alami, yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari ujung rahim perempuan, fi halati sihatiha, dalam keadaan sehatnya, bi ghairi sababil wiladah, tanpa ada sebab melahirkan, ba'da tis'i sinin, setelah usianya 9 tahun. Itulah pengertian darah haid. Darah bawaan, darah alami, darah tabiat yang ada yang keluar dari ujung rahim perempuan di keadaan sehatnya, artinya bukan istihadah, bukan sebab melahirkan, artinya bukan nifas, dalam usia sudah sampai 9 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan darah haid. Nah, ini kadang yang perempuan saja belum tentu tahu definisi darah haid. Nah, jadi yang perempuan diingat definisi darah haid itu. Nah, jadi itu namanya ta'rif. Itu namanya definisi. Ulama katakan man arafat ta'rifa faqad arafa nisfal ilmi. Barang siapa yang tahu definisi, tahu ta'rif, tahu pengertian, maka berarti dia sudah tahu separuh dari ilmu itu. Jadi guru kami dulu mengajarkan hendaknya penuntut ilmu itu, santri itu, kalau ditanya sesuatu, jawab dengan definisinya. Salat, apa itu salat? Jawab dengan definisinya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyurutin maksusatin. Perbuatan, bacaan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus. Wudu, apa itu wudu? Nah, itu jadi semuanya kalau bisa dijawab dengan ta'rifnya. Puasa, apa itu puasa? Zakat, apa itu zakat? Nah, jadi kalau seandainya bisa begitu, itu berarti memang orang yang belajar dengan benar lah. Karena yang tahu ta'rif paling tidak separuh ilmu dia sudah paham. Tinggal syarahnya lagi yang lain. Nah, itu haid. Jadi ini hanya khusus kepada seorang perempuan. Nah, laki-laki nggak ada yang haid. Nah, laki-laki nggak ada yang haid. Kalau laki-laki haid, bukan haid lah itu dah. Pendarahan. Nah, berobat lah kalau laki-laki itu. Kalau perempuan itu memang darah tabiat, tanda memang dia sehat. Justru kalau nggak haid, nah, perempuan itu pertanda ada sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya, dan mandi nifas. Dan mandi nifas. Dan yaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Oh, bahasanya beranak.
Jadi darah yang keluar setelah melahirkan, itulah nifas. Nah, kenapa nifas dihukumi sebagai darah yang juga diwajibkan mandi? Karena ulama katakan damu nifas, damu haidin mujtama, adalah darah haid yang terkumpul. Karena pada umumnya, pada ghalibnya, walaupun nanti ada beberapa kasus, pada umumnya, pada ghalibnya, wanita yang sedang hamil tidak mengalir darah haidnya, terkumpul, kemudian nanti akan keluar setelah anak tadi lahir. Keluar setelah anak tadi lahir. Jadi darah haid yang terkumpul itulah yang memang nanti akan keluar, akhirnya dihukumi sama seperti darah haid. Nah, sama seperti darah haid. Wajiblah dia mandi ketika nifasnya berhenti. Nah, pembahasan haid nifas nantilah panjang, kalau dibahas ini tak selesai. Ingat dalam kitab Sabilal Muhtadin itu entah berapa lembar pembahasan masalah haid saya. Saya dulu waktu belajar sama almarhum Mu'alimuna Alam Syah, ya dibilang jenuh, dibilang bosan, enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai, enggak tamat-tamat, enggak lewat-lewat pembahasan masalah haid. Udah tak mengalami, entah apa yang dibahas. Saat masih muda lagi, masih agak berat mikir-mikir yang seperti itu. Jadi, ya makanya hendaknya perempuan itu maunya faham masalah haid ini agak lebih detail, agak lebih dalam. Kenapa? Karena kalau yang faham masalah haid, orang yang mengalami haid pasti lebih bagus syarah penjelasannya nanti. Nah, kalau laki-laki yang mengalami kadang udah bingung. Pertama, perempuan tadi agak segan mencakapkannya. Si laki-laki ini pengalamannya tak ada, teorinya saja yang nggak tahu, pengalaman tak ada ngalami. Nah, kalau darahnya merah, hitam, kuning, pernah lihat rupanya? Tak pernah, cuma ngomong saja. Nah, darah merah pekat berarti itu sifat yang kuat. Kalau lawannya kuning berarti yang kuning istihadhah, yang merah itu adalah haid. Ya, itu teori saja, tahu pun tidak. Pikirnya gampang kali membedakan warna darah begini begitu segala macam. Saya pernah ada jamaah perempuan nanya. Jadi saya bilang, bisa membedakan warna darah? Cuman dalam bedakannya Ustaz, mana pula tiap saat ditengok katanya. Kadang udah begini, kadang begitu. Iya juga, saya pun bingung. Kalau yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadhah. Cuman yang kuat yang lemah. Kalau dua warna, kuning merah, berarti merah haid, kuning istihadhah. Nah, atau merah sama hitam, berarti hitam haid, merah istihadhah. Cuman dalam bedakan Ustaz, apa tiap saat ditengok begitu saja? Nah, entah udah ada yang keluar kuning baru tertutup sama yang merah, merah juga jadi nampaknya. Nah, itu tadi. Ini kalau perempuan yang bahas mungkin agak lebih pas. Kenapa? Karena laki-laki tahu teori, tak mengalami, jadi pengalamannya tak ada. Maka ibu-ibu belajar masalah haid lah, lebih detail lagi. Nah, banyak sudah ulama menuliskan khusus kitab-kitab masalah haid. Nah, dan nifas terlebih lagi. Jadi nanti masalah ini nanti, nggak usah tanya masalah haid dulu nanti Bu, panjang nanti gaji kita. Nah, kemudian jadi itu nifas tadi. Jadi makanya darah haid yang terkumpul. Kalau haid sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau nifas sekurang-kurangnya selahzah. Kalau haid ghalibnya 7 hari. Kalau nifas ghalibnya 40 hari. Kalau haid sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Kalau nifas sebanyak-banyaknya 60 hari. Nah, jadi begitulah. Nah, jadi kalau seandainya itu bisa difahami secara detail oleh perempuan, maka akan banyak perempuan yang tertolong nanti. Karena memang bertanyanya nggak segan, yang menjelaskan juga penuh pengalaman. Nah, kemudian yang berikutnya, dan mandi wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ada haid, ada nifas, ada melahirkan. Ini khusus bagi perempuan yang menyertai dengan basah. Mewajib bagi mandi, diputuskan dia oleh ulama. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita melahirkan anaknya diiringi dengan basah, ada basah-basahnya. Nah, itu kalau dibaca basuh salah berarti. Di situ basuh. Basah. Di situ basuh. Yang benar basah.
Nah, disertai dengan basuh itu gimana maksudnya? Jadi nggak pas. Makanya perlu juga rujuk ke kitab bahasa Arabnya. Jadi kalau bahasa Arabnya itu wiladah ma'al balal, wiladah beserta basah-basah. Jadi kalau lahir anak beserta dengan basah. Nah, kalau ini sepakat ulama, di sini dikatakan mewajib bagi mandi, diputuskan dia oleh ulama dengan tiada khilaf. Ulama sepakat kalau ada anak lahir dalam keadaan basah, maka wajib mandi si ibunya. Nah, dan yang sunyi daripada basah. Nah, kalau seandainya sunyi daripada basah dengan bahwa kering anak tadi. Nah, anak tadi lahir kering tatkala keluarnya, mewajibkan mandi, tetap wajib mandi pada qaul yang asah. Menurut pendapat yang paling sahih tetap wajib mandi. Nah, udah kita sampaikan alasannya. Kenapa lahir anak walaupun tak ada basah? Basah-basahnya itu kan dihitung nifas lah gitu. Jadi kalau anak lahir ada basah, yaitu dihitung nifas, maka wajib mandi. Nah, ini ada anak lahir kering, kan nggak ada nifasnya berarti. Kenapa juga tetap wajib mandi? Nah, karena anak itu dibentuk daripada mani. Keluar anak berarti keluar mani. Keluar mani ya wajib mandi. Nah, itu dia ilahnya. Nah, jadi pada qaul yang asah, pada qaul yang paling sahih, walaupun anak tadi terlahir dalam keadaan kering, maka tetap ibunya wajib mandi. Dan muqabil yang asahnya, tapi muqabilnya artinya lawan dari pendapat yang asah, tiada mewajib ia bagi mandi. Kalau asah berarti lawannya sahih, kalau sahih lawannya berarti dhaif. Berarti yang bilang gak wajib mandi kuat juga, tapi lebih kuat yang ini karena asah. Kalau asah muqabilnya sahih. Nah, kalau sahih muqabilnya dhaif. Nah, di sini karena asah berarti pendapat yang bilang nggak wajib mandi ya benar juga, boleh juga dipegang. Nah, ada tadi. Jadi maka kalau seandainya ada wanita lahir anaknya dalam keadaan basah, sepakat ulama ibunya wajib mandi. Kalau anaknya lahir dalam keadaan kering, nggak ada basah dikit pun, maka di sini ulama beda pendapat. Ada yang bilang wajib mandi, ada yang bilang tak wajib mandi. Mana pendapat paling kuat? Yang bilang wajib mandi. Nah, di sebagian kitab diterangkan seandainya yang keluar itu adalah alaqah ataupun mudghah, baik yang keluar itu darah ataupun masih dalam bentuk daging. Misalnya ada perempuan keguguran, nah terjatuh segumpal darah atau terjatuh dalam bentuk daging. Nah, maka ini tetap mewajibkan mandi juga. Wajib juga perempuan itu mandi. Nah, dengan catatan memang menurut yang pakar, kalau dulu istilahnya qabilah atau qabil, bahasa kita sekarang bidan lah, ahli kandungan, itu mengatakan bahwasannya darah yang jatuh atau daging yang jatuh itu memang bakal bayi yang gugur. Kalau memang kata orang yang pakar yang jatuh itu adalah bakal bayi, nah calon bayi tapi belum jadi bayi kemudian jatuh, maka wajib mandi. Nah, seandainya ada perempuan keguguran terjatuh segumpal darah, kata dokter, oh gumpalan darah yang jatuh itu itulah calon anakmu itu yang tak jadi, berarti perempuannya wajib mandi. Atau terjatuh segumpal daging, kata dokter inilah calon anak tapi belum jadi, masih bentuk daging saja, maka wajib juga si perempuan tadi mandi. Nah, hanya saja ada pembahasan lebih lanjut di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah. Kalau seandainya ada perempuan melahirkan anaknya kering, tak ada basah sikit pun. Nah, tadi udah kita bahas pendapat yang paling kuat wajib mandi, kan itu pendapat paling kuat wajib mandi. Nah, tapi menurut Imam Romli ya tetap wajib mandi, tapi tidak membatalkan wudhu. Misal ibunya udah ketika sebelum lahiran udah wudhu si perempuan tadi ini, lahir anaknya kering, nggak ada basah sikit pun, maka wudhunya nggak batal. Kenapa? Kayak orang keluar mani. Orang keluar mani kan disebut nggak batal wudhu. Nah, jadi tadi nggak batal wudhunya. Nah, tadi. Nah, bahkan Imam Romli katakan kalau ada perempuan melahirkan anaknya dalam keadaan kering,
itu boleh ayahnya jima kepada si ibu dalam keadaan belum mandi. Ini nih. Anak lahir walaupun kering, sepakat kita tadi pendapat paling kuat wajib mandi. Tapi kalau kering, wudu nggak batal menurut Imam Romli. Dan boleh melakukan hubungan badan dengan sebab lahir anak yang kering tadi, walaupun belum mandi. Kenapa? Karena hukumnya seperti orang junub. Kalau orang junub, boleh nggak jima sebelum mandi? Boleh. Suami istri melakukan hubungan badan, setelah selesai, masing-masing keduanya dikatakan junub, kan begitu. Mohon maaf, boleh nggak nih tambuh ronde kedua sebelum mandi? Ya boleh, hanya saja makruh. Nah, makruh hendaknya untuk menghilangkan makruh itu pilihannya mandi dulu baru jima lagi, ya mandi lagi nanti setelahnya. Wah, kayaknya berat, paling tidak wudhu dulu. Nah, jadi suami istri misal melakukan hubungan malam hari, selesai jam 11. Nak melakukan yang kedua kali, kalau mau afdolnya wudhu dulu. Nah, walaupun kalau dilakukan saja ya boleh, tapi makruh. Karena orang junub makruh melakukan beberapa hal. Orang junub tuh makruh tidur dalam keadaan junub, makruh makan dalam keadaan junub, makruh minum dalam keadaan junub, makruh bekerja keluar rumah dalam keadaan junub, makruh melakukan hubungan badan yang kedua dalam keadaan junub. Untuk menghilangkan kemakruhannya, mandi. Nggak sanggup mandi, minimal wudhu. Nah, malaikat tuh nggak suka kepada orang yang sedang dalam keadaan junub. Nah, jadi itu. Nah, jadi tapi puasa tetap batal ya. Kalau puasa tetap batal. Kalau ada orang melahirkan, walaupun kering, itu puasa tetap batal. Nah, jadi di situ letaknya. Kenapa? Karena lahirnya anak itu tetap dikatakan membatalkan puasa. Nah, ini hanya sedikit beberapa perbedaan. Kalau seandainya ada seorang wanita terjatuh darinya misalnya darah, segumpal darah, yang mana itu adalah calon anak, maka di sini berlaku beberapa hukum. 3 hukum berlaku bagi si perempuan tadi. Pertama, si perempuan wajib mandi. Yang kedua, kalau dia sedang berpuasa, batal puasanya. Yang ketiga, darah yang keluar setelahnya disebut darah nifas. Misal, perempuan sedang hamil, masih kira-kira ya 2 minggu atau 3 minggu lah, kita katakan, jatuh segumpal darah, misal gitu. Atau kita bilanglah, kalau segumpal darah itu udah di fase kedua, 40 hari kedua, berarti udah 1,5 bulan kita bilang. 1,5 bulan, karena 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, darah, 40 hari ketiga baru mudghah, baru daging. Nah, pada fase yang kedua kita katakan 1,5 bulan tadi. Nah, usia kandungan 1,5 bulan atau 2 bulan, jatuh segumpal darah. Nah, maka perempuan tadi wajib mandi. Perempuan tadi kalau sedang berpuasa batal puasanya. Dan darah yang menyusul setelah gumpalan darah yang pertama, darah yang menyusul berikutnya itu disebut darah nifas. Nah, itu. Nah, kalau seandainya yang jatuh adalah segumpal daging, bukan segumpal darah, maka yang 3 tadi berlaku juga. Nah, artinya perempuannya wajib mandi, kemudian darah yang setelahnya disebut darah nifas, kemudian kalau dia berpuasa dia batal, ditambah lagi inqidha'ul iddah. Kalau dia beriddah, habis masa iddahnya dengan jatuhnya daging tadi. Kalau misal ditalak saat hamil, kemudian keguguran, tapi yang jatuh sudah daging, maka habislah masa iddahnya. Tapi kalau yang jatuh masih darah, belum habis masa iddahnya, hamilnya sudah tidak, beralihlah kepada iddah, kalau masih haid kepada iddah suci nanti. Nah, kemudian yang berikutnya husulul istibra, terhasil istibra. Istibra ini biasa kepada budak. Kalau seandainya ada budak dibeli dalam keadaan hamil, itu kan nggak boleh bahasanya dijima oleh tuannya. Nah, maka nunggu di istibra. Di istibra dengan jatuhnya daging tadi berarti sudah bisa istibra, sudah bisa dianggap kosong rahimnya, boleh dijima sama tuannya. Nah, lalu kalau seandainya yang gugur itu adalah daging dan sudah agak berbentuk manusia, ini bertambah lagi hukum nih. Kalau seandainya ada wanita melahirkan atau keguguran, tapi daging yang jatuh sudah agak berbentuk manusia, maka di sini hukum berlaku. Yang tadi berlaku semua, ditambah.
Wujubul ghurrah, wajib ghurrah. Ini mana tahulah. Nanti ada yang belajar fikih sampai bab ghurrah. Ini beda, ghurrah bukan di sini bukan ghurrah wudu. Ghurrah wudu itu melebihkan basuhan wajah. Tapi kalau ghurrah dengan kaitan dengan janin ini begini. Kalau ada seseorang aborsi, menggugurkan kandungan, baik si ibunya itu sendiri ataupun orang lain. Misal nih, ada perempuan lagi hamil agak besar lah, entah bagaimana ditendang perutnya sama seseorang, jatuh anaknya dan meninggal. Itu orang tadi wajib kafarah dan wajib bayar ghurrah. Kafarah itu apa? Merdekakan budak, wajib. Nah, kalau orang dibunuh kan ada diatnya. Kalau orang dibunuh ada diatnya. Kalau ada orang membunuh orang muslim, itu diatnya bayar 100 ekor unta, kan begitu. Nah, kalau yang dibunuh adalah janin di dalam kandungan. Kalau janin di dalam kandungan ini masih berbentuk darah, nggak ada kewajiban apa-apa. Kalau janin di dalam kandungan ini masih berbentuk daging, belum juga ada kewajiban. Tapi kalau janin di dalam kandungan ini sudah ada bentuknya walaupun samar, sudah ada bentuk manusianya, orang yang menyebabkan janin di dalam itu meninggal, janin di dalam itu tewas, maka dia wajib kafarah, merdekakan budak, dan wajib ghurrah. Ghurrah itu apa? Ghurrah itu berikan budak kepada si pemilik janin, kepada keluarga si janin, wajib dia berikan budak yang harganya itu 1/20 dari diat mamaknya. Diat mamaknya tadi berapa? 100 ekor unta. Berarti 1/20-nya itu 5 ekor unta. Maka wajib dia carikan budak, laki perempuan yang tidak ada cacatnya, yang harganya setara dengan 5 ekor unta. Kalau sekarang nggak ada budak, berarti cari 5 ekor unta. Payah cari unta, uangkanlah. Berapa harga 5 ekor unta? Itu maksud ghurrah. Mana tahu nanti jumpa. Jadi kalau ada janin di kandungan digugurkan, itu yang menggugurkan kalau anak itu sudah berbentuk manusia, maka wajib dia bayar kafarah dan wajib dia ghurrah. Bayar ghurrah, ghurrahnya itu tadi lah harga 5 ekor unta berapa lah sekarang. Nah, kafarahnya apa? Merdekakan budak. Nggak ada, ya puasa 2 bulan berturut-turut, sama. Nggak bisa juga kasih makan 60 orang miskin. Nah, jadi itu hukuman membunuh tadi. Nah, jadi kalau anak tadi sudah agak berbentuk orang, kemudian jatuh, kalau itu karena disakiti oleh orang lain, maka di sini wajib ghurrah. Nah, jadi tapi begini, jangan sampai kalau belum berbentuk orang berarti boleh, enggak. Ini masalah wajib bayar dendanya. Kalau masalah haram dan dosanya, walaupun masih dalam bentuk darah, haram tuh dalam mazhab Syafi'i, kecuali uzur. Jadi aborsi, menggugurkan kandungan, itu haram dalam mazhab Syafi'i. Nah, saya nggak mau sampaikan mazhab yang lain. Nah, mazhab Syafi'i saja, karena takut mazhab yang lain nanti jadi disalahgunakan pula. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu walaupun masih dalam bentuk darah, masih 40 hari pertama pun gitu, masih nutfah, masih dalam bentuk darah sekalipun, itu tetap haram kecuali kalau uzur. Kata dokter, ini kalau kandunganmu nggak diangkat, kau yang bahaya. Nah, itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak, maka tidak. Nah, jadi kalau ada orang menyebabkan matinya janin, sudah tahulah hukumannya. Ghurrah. Kenapa kok nggak dibayar diat penuh 100 ekor unta? Karena memang masih dalam bentuk janin. Jadi 1/20 dari diat mamaknya. Mamaknya 100 ekor unta. Itu harga orang Islam tuh begitu. Harga orang Islam 100 ekor unta. Mahal betul. Unta berapa Pak harga? Wah. 1 ekor. Yang umur 4 tahun sampai 5 tahun. Wah, mahal. 60 juta. 60 juta kali 100. 6 miliar. Wah, itulah. Itu denda yang harus dibayarkan seseorang ketika dia membunuh orang lain. Nah, mahal orang Islam. Tangannya pun mahal tangan. Sebelah tangan ini kalau dia yang sepasang, sebelah tangan ya separuh diat, 50 ekor unta. Kalau ada orang dipotong tangannya tanpa jalan yang benar, maka itu orang yang memotong itu wajib bayar 50 ekor unta. Itu mahal tuh. Kalau seandainya orang Islam tadi memang pegang Islam secara benar.
Tapi ketika orang Islam tadi melanggar syariat Islam, jadi nggak ada nilainya dia. Contoh nih, orang Islam mencuri. Mencurinya sampai 1/4 dinar. Tangan yang asalnya harganya 50 ekor unta, jadi nggak ada harganya, bahkan dipotong secara cuma-cuma tuh. Nah, hilang nilainya. Orang yang harganya 100 ekor unta tadi, 6 miliar tadi, begitu dia berzina dan dia muhsan, justru malah dirajam sampai mati, hilang harganya. Jadi harga diri seseorang, nilainya itu semakin bertambah ketika dia semakin kuat dalam memegang syariat. Ini maka itu ketentuan lah. Kalau seandainya ada terjatuh daging, ada terjatuh darah, ada terjatuh daging yang sudah berbentuk manusia. Dan kalau sudah berbentuk manusia itu boleh dikasih sunnah dikasih nama. Nah, tadi kasih nama, terserahlah namanya siapa. Nah, itulah pembahasan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Kita mulai jam berapa tadi, Ustaz? Jam 8:30 tadi kita mulai. Ya, saya ada 1 jam kan. Berikutnya, faslun wa faraidul ghusli salasatun. Fasal tentang rukun-rukun mandi. Ada 3. Ini suatu fasal bermula fardu mandi itu 3 perkara. Fardu maksudnya rukun. Rukun mandi ada 3 perkara. Yang pertama, niat. Ya, jadi tetaplah berpegang kepada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Maka kalau ada orang beramal nggak pakai niat, maka nggak sah. Nah, innamal a'malu binniyat. Niat maka diniat oleh yang berjunub. Nah, jadi kalau ada orang yang berhadas besar, lihat, ini pilihan niat mandi wajib. Ketika nanti air basuhan pertama kena ke badan, boleh pilihannya mengangkatkan janabah. Sengaja aku mengangkat janabah, boleh, sah kalau dia junub. Atau mengangkatkan hadas akbar, atau sengaja aku mengangkat hadas besar, boleh. Atau istibahati fardhu shalah, atau sengaja aku membolehkan fardu salat, juga sah. Atau fardul ghusli, sengaja aku melaksanakan wajib mandi, fardu mandi, boleh juga. Atau ada afardil ghusli, sama, boleh juga. Atau ghuslil marfu, atau al-ghuslal mafrud, atau sengaja aku mandi yang diwajibkan, atau mandi yang wajib. Nah, itu pilihan lah, terserah mau pakai yang mana. Sengaja aku mandi wajib, sengaja aku mengangkat hadas besar, sengaja aku mengangkat janabah, sengaja aku membolehkan fardu salat. Nah, jadi yang seperti itu semuanya sah. Nah, terserah mau niat yang mana. Tapi kita dulu diajarkan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau mau dilafazkan begitu boleh. Tapi kalau melafazkannya seperti itu, pastikan bukan di dalam toilet yang ada WC-nya. Kenapa? Karena ada kalimat lillahi ta'ala. Makruh menyebut Allah di dalam tempat yang ada tempat buang hajatnya. Jadi kalau misal pas lagi wudu, pas lagi mandi wajib, di tempat yang memang di situ juga ada tempat buang airnya, maka jangan sampai ada kalimat Allahnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan. Cukup. Lillahi ta'ala enggak usah. Nah, atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan. Enggak usah lillahi ta'ala. Kenapa? Makruh menyebutkan nama yang mulia di tempat yang hina. Nah, jadi itu tadi cara-cara berniatnya. Nah, dan tiada memadai, artinya nggak sah niat mandi jua. Nggak boleh sengaja aku mandi, ya itu nggak sah. Kenapa? Ini fungsi niat. Ini kalau yang belajar qawaid fikih, nanti akan dijelaskan. Fungsi niat itu pertama membedakan ibadat dengan adat. Mandi itu ada yang mandi adat, mandi kebiasaan, mandi rutin, dan ada yang mandi ibadat. Maka niat fungsinya membedakan itu. Yang kedua, membedakan tingkatan ibadah, membedakan antara yang sunnah dan yang wajib. Nah, sengaja aku mandi, ya, mandi ada yang sunat, ada yang wajib. Nah, begitu juga kalau seandainya misal sholat, sengaja aku sholat maghrib,
Di situ nanti masih agak bingung. Maghrib ini ada yang sunnah, ada yang fardu. Kan ada sholat sunnah maghrib, qobliyah, ba'diyah. Nah, maka kalau dikatakan sengaja aku sholat maghrib, jatuhnya otomatis kepada yang kecil, yang rendah, yaitu yang sunnah. Maka kalau mau yang fardu disebut fardunya. Jadi fungsi kedua adalah membedakan tingkatan ibadah. Nah, lalu yang berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah membedakan jenis-jenis ibadah walaupun dalam satu hukum. Nah, sengaja aku sholat fardu 4 rakaat. Yang 4 rakaat ada 4. Ada zuhur, ada asar, ada isya, maka wajib ta'yin di situ. Jadi itu tadi, qasad untuk memang menyengaja sebagai niat, ta'arud untuk membedakan antara yang sunnah dan yang fardu, ta'yin untuk membedakan jenisnya tadi. Nah, jadi maka mesti bahasanya diniatkan, tiada memadai dengan niat mandi saja. Nah, dan diniat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid atau nifas. Nah, kalau seandainya perempuan yang haid atau nifas, boleh diniatkan dengan mengangkatkan hadas haid atau hadas nifas. Sengaja aku mengangkat hadas haid, sengaja aku mengangkat hadas nifas. Nah, jadi kalau dipakai sengaja aku mandi wajib, ya boleh karena itu bahasanya umum. Sengaja aku mengangkat hadas besar, boleh juga karena itu bahasanya umum. Nah, tadi yang jadi masalah begini. Kalau ada perempuan sedang nifas, tapi niatnya sengaja aku mengangkat hadas haid, padahal nifas hadasnya. Atau sebaliknya, ada perempuan sedang haid, tapi niatnya sengaja aku mengangkat hadas nifas. Sah atau tidak mandi wajibnya begitu? Nah, maka ulama katakan yang seperti ini sah walaupun sengaja. Nah, walaupun sengaja sah. Ini aku lagi haid nih. Dahlah, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas nifas, boleh, sah itu, walaupun sengaja. Nah, kasus yang kedua, ada orang sedang haid, tapi niatnya sengaja aku mengangkat hadas junub. Haid sama junub beda. Ini bagaimana kalau begini? Ini masalah aja sebenarnya. Ibu-ibu insya Allah nggak ada yang begitu. Nah, tapi bisa juga kejadian anak gadis. Ya selama gadis apa niatnya? Sengaja aku mandi mengangkat hadas haid, sengaja aku mandi mengangkat hadas haid, kan begitu. Nah, menikah, mohon maaf, malam pertama terjadilah hubungan badan, wajiblah dia mandi. Tapi selama ini mandi sengaja aku mengangkat hadas haid, sengaja aku mengangkat hadas haid. Padahal saat itu dia jima, masuk kamar mandi, sengaja aku mandi wajib mengangkat hadas haid, atau sengaja aku mandi mengangkat hadas haid. Selesai mandi, ya Allah, junub aku bukan haid, tapi kebiasaan begitu. Bagaimana hukumnya kalau seandainya begini? Nah, Allah. Jadi ulama katakan tidak sah kalau dengan disengaja. Menukar antara haid dan junub kalau seandainya disengaja maka tidak sah. Sedang haid nih, tapi udahlah, sengaja aku mandi mengangkatkan hadas junub, nggak sah. Atau ini aku junub, tapi bilang sajalah haid, sengaja aku mandi mengangkat hadas haid, nggak sah juga kalau sengaja.